Ya, kita lihat Sintayong juga memilih pemain-pemain yang memang dia pikir ini akan bisa menjalankan tugas dan perannya. Banyak yang mengatakan Sintayong ini tidak demokratis. Saya mengundang 2 orang yang pernah bekerja sama dengan Sintayong atau masih bekerja dengan Sintayong. Yang pertama adalah Nova Arianto, asisten pelatih, dan yang kedua adalah Tommy Haryanto yang sebelumnya pernah menjadi asisten salah satu staf pelatih dari Timnas Indonesia Senior pada saat bermain di Piala Asia Senior. Mereka saya hadirkan di sini di podcast Bincang Bareng Binder. Daftar 6 pemain potensial naturalisasi Timnas Indonesia demi perkuat langkah ke Piala Dunia 2026. Based on nationalism. Jadi ya orang-orang ini kita dorong ya memang ya kita lihat bagaimana misalnya Kevin Dix kemarin main terus cedera. Dia ada risiko besar dong. Gajinya dia di klub berapa? Nah, dia ini nanti summer dia boleh pilih bebas bermain di klub mana. Dia punya valuasi yang tinggi. Dan mereka, dia mengorbankan cedera. J. Indes tadi malam. Timnas Indonesia terus memperkuat skuad untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah oleh Romeni memulai proses naturalisasi pada November tahun 2024, daftar calon pemain lainnya mulai bermunculan. Romeni menjadi nama terbaru yang bergabung dalam proyek besar ini setelah menyatakan kesediaannya membela skuad Garuda. Ia diproyeksikan resmi menjadi WNI sebelum Maret tahun 2025, membuka jalan untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Namun, Romeni tampaknya bukan yang terakhir dalam daftar. Masih ada 6 nama potensial yang digadang-gadang akan menambah kekuatan merah putih di masa depan. Nama pertama adalah Milion Manhoef, pemain yang cukup santer diberitakan terkait naturalisasi. Meski begitu, hingga kini Manhoef belum secara terbuka menyatakan minat untuk membela Timnas Indonesia. Manhoef, yang memiliki posisi natural sebagai bek, menjadi incaran menarik untuk meningkatkan kedalaman lini pertahanan. Jika resmi dinaturalisasi, ia akan menambah variasi opsi dalam formasi bertahan skuad Sintayong. Berikutnya ada Miliano Jonathans, pemain yang sudah terang-terangan ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Depok, salah satu wilayah bersejarah di Jawa Barat. Nama marganya, Jonathans, termasuk dalam 12 famili yang menjadi bagian dari sejarah masa kolonial di daerah tersebut. Kini, tinggal PSSI yang perlu menyambut keinginan sang pemain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Calon ketiga adalah Tristan Guijer, pemain berusia 20 tahun yang saat ini membela PEC Zwolle di Belanda. Guijer juga memiliki darah keturunan Indonesia, meski belum memberikan sinyal jelas terkait kesediaannya membela timnas. Eliano Reijenders, pemain naturalisasi yang sudah bergabung sebelumnya, mungkin dapat membantu membujuk Guijer. Jika bergabung, bek muda ini akan menjadi tambahan penting bagi lini belakang Indonesia. Hairo Riedewal, pemain Royal Antwerp, menjadi calon kuat lainnya yang kabarnya sudah positif menjalani proses naturalisasi. Pesepak bola yang memiliki darah Maluku ini dikenal serba bisa dengan kemampuan bermain sebagai bek maupun gelandang bertahan. Posisi Riedewal yang fleksibel tentunya menjadi nilai tambah besar untuk Timnas Indonesia. Ia bisa menjadi solusi di berbagai sektor pertahanan maupun lini tengah sesuai kebutuhan. Pascal Struijk juga masuk dalam radar pemain yang akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bek Leeds United ini sudah lama digadang-gadang sebagai kandidat kuat karena pengalamannya bermain di Liga Inggris. Kehadiran Struijk tentu akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan Indonesia, meski posisinya mungkin membuat persaingan di lini belakang semakin ketat. Saat ini saja, Indonesia sudah memiliki beberapa pemain keturunan di posisi tersebut. Nama terakhir adalah Emil Audero, kiper FC Como yang sudah lama diincar untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ayahnya, Edi Mulyadi, sempat menolak langkah naturalisasi karena mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Namun, dengan semakin besarnya peluang Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan itu kini menjadi lebih nyata.
Emil bisa saja berubah pikiran dan menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia di masa depan. Keenam nama ini menunjukkan bahwa PSSI terus berupaya memperkuat timnas dengan talenta berkualitas. Langkah ini dilakukan demi memberikan kesempatan terbaik bagi Indonesia bersaing di level dunia. Jika semua proses berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki skuad yang lebih kompetitif dengan kombinasi pemain lokal, keturunan, dan naturalisasi. Ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin mendekati kenyataan. Para pemain ini juga membawa pengalaman bermain di kompetisi Eropa, yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas tim. Sinergi antara pengalaman mereka dan bakat pemain lokal diharapkan menciptakan timnas yang tangguh. Proses naturalisasi tentu tidak hanya tentang teknis, tetapi juga komitmen dari para pemain untuk memberikan yang terbaik. Jika keenam nama ini benar-benar bergabung, timnas Indonesia akan menjadi tim yang semakin ditakuti di Asia. Bagi para pencinta sepak bola tanah air, rumor naturalisasi ini tentu menjadi kabar menggembirakan. Dukungan penuh dari masyarakat akan menjadi energi tambahan untuk para pemain yang memilih berkostum merah putih. Dengan proses naturalisasi yang terus berjalan, langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini semakin optimistis. PSSI memiliki waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka diharapkan bisa tampil pada laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Ole Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang, sementara Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Erick Thohir optimis bahwa kehadiran pemain keturunan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ia juga memastikan proses naturalisasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Nama Mauro Zelstra kini sudah tercatat sebagai salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Sebagai seorang striker muda, dia dinilai memiliki kemampuan yang sangat potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Meskipun begitu, proses naturalisasi Mauro belum mendapatkan perhatian yang sama seperti Ole Romeni. Mauro memiliki keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to